Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan bahagia. Amin. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nurhayati Syafi'i. Saya asalnya Pangpajung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan many congratulations kepada adik-adik semua yang sudah diterima masuk di iPro. Yeay, selamat semuanya. Kalian semuanya hebat. Oke. Baik, saya akan sharing ya cerita saya tentang pengalaman saya di iPro dan apa dampak iPro atau apa dampak saya belajar bahasa Inggris di iPro sampai ke hidup saya, begitu ya. Saya masuk pesantren itu di tahun 2000 teman-teman. Kemudian saya 1 tahun di El Karafis, kemudian saya 2001 apply atau daftar EPRO dan saya diterima gitu. 3 tahun saya belajar di iPro, berarti saya belajar di level pre-elementary, kemudian naik elementary, kemudian naik ke intermediate 3 tahun ya. Kemudian 3 tahun selanjutnya, karena saya 6 tahun di iPro, 3 tahun selanjutnya itu saya ngajar atau tugas begitu ya, karena sistemnya kan begitu, kalau sudah selesai kita ngajar adik-adik tingkatan kita begitu. Oke. uh, Dulu dorongan saya masuk EPRO itu dorongannya itu dari paman saya sih begitu. Saya nggak terlalu yang pengen banget gitu, enggak, karena saya kayak antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu kayak sama gitu loh. Jadi justru awal-awal saya itu pengen bahasa Arab, tapi pokoknya ya udahlah bahasa Inggris aja begitu kan. Terus ya udah saya masuk bahasa Inggris dan diterima atau masuk EPRO begitu. Jadi buat adik-adik yang sudah masuk EPRO, baik ceritanya itu dari dorongan sendiri, kemauan sendiri, ataupun dari mungkin ada dorongan dari orang tua atau keluarga, itu semuanya tidak apa-apa ya. Semuanya kita beruntung kita akan sama-sama belajar di iPro ini gitu. Oke, saya akan langsung bercerita ya, apa saja yang saya alami, yang terjadi ke hidup saya dari saya belajar dari iPro itu. Jadi tahun 2008 saya keluar pesantren, berarti keluar iPro juga begitu teman-teman, dan saya melanjutkan kuliah ke Jakarta. Singkat cerita, saya ngambil jurusan bahasa Inggris juga, pendidikan bahasa Inggris di kampus saya di UIN Jakarta. Begitu. Kemudian di jurusan ini di tahun 2009 saya bertemu dengan satu komunitas atau organisasi internasional atau jaring internasional, namanya itu IOFC atau Initiative of Change gitu. Nah, saya seperti tertarik begitu ya, kayak ini apa ya begitu, saya masuk ke IOFC, saya bergabung karena tujuan saya pun juga saya mencari komunitas atau ruang atau teman-teman yang sama-sama belajar bahasa Inggris begitu. Sehingga saya punya ruang untuk terus berlatih, ruang untuk praktik, dan ruang untuk bertemu langsung dengan native speaker itu gitu. Dan IOFC itu iya tempatnya seperti itu gitu teman-teman. Jadi di IOFC itu saya karena IOFC ini jejaring internasional, jadi IOFC pun juga memang banyak kedatangan tamu-tamu atau teman-teman dari luar begitu. Nah, saya bergabung di IOFC 2009. Kemudian di 2010 saya ikut programnya IOFC yang ke luar negeri, yang saya pertama kali ke luar negeri yaitu ke Malaysia. Itu senangnya wow, pokoknya seneng banget begitu rasanya, itu seneng banget. Kayaknya ternyata begini ya rasanya ke luar negeri itu tuh, meskipun ke Malaysia ya yang deket gitu, tapi rasanya itu seneng gitu, seneng banget gitu kan. Bayangkan saya itu hidup di Madura ya, selama seumur hidup gitu ya. Pokoknya sebelum saya ke Jakarta, saya itu tinggal di Madura saja gitu adik-adik ya. Saya tidak tahu dunia luar itu seperti apa, tidak pernah langsung datang begitu. Nah, jadi sehingga
Bisa dibayangkan betapa saya bahagia dan senang banget waktu itu 2010 saya berpartisipasi atau ikut di program internasionalnya IOFC, yaitu Pertemuan Pemuda se-Asia Pasifik, nama programnya itu gitu. Asia Pacific Youth Conference begitu, APYC. Nah, oke, 2010 saya belajar begitu ya di IOFC dan di APYC. Kemudian 2011 saya mencoba, waktu itu semester 5 di kampus, saya mencoba untuk apply program pertukaran pelajar yang ke Amerika begitu. Waktu itu ya nyoba-nyoba, maksudnya ya saya pengen atuh gitu ya, saya pengen lah ke luar negeri dan belajar gitu, apalagi Amerika ini gitu kan. Aduh, Amerika pengen banget gitu. Dan lihat-lihat teman-teman, cerita-cerita teman-teman yang lainnya itu kan mereka juga banyak ya yang berhasil begitu, yang keluar itu gitu. Jadi saya pengen lah gitu. Singkat cerita, saya alhamdulillah saya apply dan saya diterima, sehingga saya berangkat tahun 2011 ke Amerika, program pertukaran pelajar. Di Amerika saya mengunjungi 5 negara atau state gitu ya kalau di Amerika. Pertama itu Philadelphia itu kota, state-nya itu Pennsylvania. Kemudian saya ke Washington DC, kemudian saya ke New York, kemudian saya ke Florida. Ya, saya ke Florida dan kita selesai selama 5 minggu di Amerika, kita belajar dan berinteraksi dengan orang-orang sana, kemudian selesai programnya. Kemudian terus saya aktif di IOFC. Di tahun selanjutnya 2012 saya ke luar negeri lagi, atau ke Switzerland teman-teman. Di 2012 saya ikut lagi programnya IOFC, program internship gitu. Jadi IOFC internasional itu mengadakan program magang lah gitu ya, program magang plus belajar juga di dalam programnya itu selama 1 bulan di Swiss. Jadi waktu itu juga pertama kali ya saya ke Swiss sendirian. Bayangkan, sendirian, udah perempuan begitu ya, sendirian, udah merasa aduh, saya itu pembelajarannya banyak banget begitu ya, menantang ketakutan saya, menghadapi ketakutan saya sendirian. Pokoknya perjalanan itu sangat menegangkan gitu ya, tapi fun pastinya gitu. Bayangkan itu pengalaman pertama kali ke Swiss sendirian begitu. Seru pokoknya. Nah, terus 2012 saya ke Swiss, kemudian saya pulang, terus saya aktif di Initiative of Change ini teman-teman. Begitu saya aktif, terus saya belajar juga ya di IOFC ini. Jadi IOFC ini memang bukan tentang kursus bahasa Inggris, bukan sebenarnya gitu, tapi tentang ya komunitas yang kita meyakini bahwasannya perubahan itu adalah harus dimulai dari diri sendiri gitu. Saya sangat tertarik pada ide ini dan sangat sejalan gitu ya dengan spiritual kita ya adik-adik, bahwasannya apapun itu semuanya harus mulai dari diri kita sendiri begitu kan. Jadi saya tetap stay di IOFC, tetap terus di IOFC atau aktif gitu. Jadi selama di IOFC itu saya banyak bertemu, saya banyak melakukan aktivitas, saya banyak ikut program-program, saya juga yang mengorganize juga programnya gitu teman-teman, sampai sekarang ini gitu. Jadi dampak dari saya belajar bahasa Inggris di iPro itu sangat sangat signifikan dan besar banget buat saya, kelihatan gitu ya. Saat ini di tahun ini 2022 saya terpilih menjadi direktur eksekutif atau ketua begitu ya, atau koordinator Initiative of Change Indonesia. Begitu, saya koordinator lah gitu ya, koordinator chapter Indonesianya gitu teman-teman. Gitu. Di sisi yang lain saya di Bandung bekerja di lembaga namanya Peace Generation Indonesia yang berfokus pada pendidikan perdamaian pada anak-anak begitu. Kami melatih para guru, para trainers begitu ya, orang-orang yang meyakini bahwasannya perdamaian itu juga harus mulai diajarkan pada sejak dini atau pada anak-anak siswa-siswa begitu.
Nah, di Peace Generation juga ternyata Peace Generation dampaknya pun juga sudah ke mancanegara, ke luar negeri teman-teman begitu. Jadi apa yang saya lakukan di Peace Generation ini tidak hanya kita lakukan di Indonesia, tetapi juga sudah dinikmati, sudah dialami, sudah diambil begitu ya. Mereka teman-teman banyak dari orang luar pun belajar kepada kita tentang pendidikan perdamaian versi Peace Generation ini gitu. Jadi di Peace Generation ini teman-teman saya bekerja dengan orang-orang luar juga yang ingin mengadopsi atau yang ingin mengajarkan modul kita begitu ya. Kita punya modul di Peace Gen, kita punya buku, istilahnya modul itu buku yang kita ajarkan di pelatihan itu begitu. Negara-negara yang belajar ke kita itu seperti Amerika, Kanada, Australia, kemudian Asia begitu. Dan kita punya chapter atau cabang di Asia ini yang kuat itu ada di Filipina dan Malaysia teman-teman begitu. Sehingga karena saya kebetulan di Peacegen ini yang menangani yang berkoordinasi dan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang itu, sehingga pastinya komunikasi saya itu dengan bahasa Inggris begitu, karena saya berkomunikasi dengan teman-teman Filipina, saya berkomunikasi dengan teman-teman Malaysia begitu, dan teman-teman yang lain yang juga bersemangat terus bergerak mengajarkan modul pendidikan perdamaian ini di negaranya begitu. Jadi saya sangat bahagia sekali, saya sangat bersyukur sekali apa yang sudah terjadi, yang sudah saya alami dalam hidup saya. Salah satunya yaitu adalah saya belajar bahasa Inggris di iPro. Begitu adik-adik sekalian. Jadi jangan khawatir meskipun kalian sekarang kayak nggak tahu nanti ini mau gimana ya begitu, karena saya mah disuruh gitu ya, tidak apa-apa, semuanya tidak apa-apa, baik yang disuruh atau didorong oleh keluarga adik-adik atau kemauan sendiri di iPro ini gitu. Jadi yang penting kita belajar. Terus yang semangat belajarnya gitu, yang rajin, yang sungguh-sungguh kita belajar, nanti in the end of the day atau pada akhirnya nanti ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari itulah yang akan menjaga kita begitu adik-adik di masa nanti gitu ya, yang akan membawa kita pada journey atau pada kehidupan yang lebih baik, yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lebih baik nanti di fase kehidupan kita selanjutnya begitu. Mungkin ini dulu saja ya sharing saya. Ini sudah 12 menit, sudah terlalu lama saya ngobrol atau bercerita. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Saya ingin mengucapkan good luck dan selamat belajar kepada semua adik-adik yang sudah diterima. Enjoy the learning, enjoy the process. Tidak apa-apa kita tidak tahu, susah begitu ya belajarnya, tidak apa-apa. Saya juga waktu itu pasti begitu ya adik-adik, sama begitu. Jadi tidak apa-apa, kita akan hadapi kesulitan itu, kita akan kita akan merangkul proses belajar yang tidak gampang itu gitu di iPro. Nanti kalau adik-adik sudah menjadi pintar, sudah menjadi ahli bahasa Inggris, nanti silahkan adik-adik explore apalagi yang ingin adik-adik lakukan dalam hidup ini. Be the person who you wanna be gitu. Silahkan menjadi orang yang benar-benar adik-adik inginkan dalam hidup adik-adik begitu. Apakah pengen jadi apa, apakah pengen jadi apa begitu ya, konsultan, apapun itu, guru, dosen, pengajar, dokter dan lain sebagainya begitu. Silakan, you are free to be who wanna, siapa yang adik-adik bebas menjadi siapa yang adik-adik inginkan begitu. Wow, aku belibet. Oke. Cukup mungkin ya. Silahkan saya yang ingin lebih ngobrol dengan saya, silahkan lewat chatting Instagram, bisa lewat nanti yang DM saya. Kalau adik-adik bilang saya member iPro, nanti saya akan respon ya, akan respon khusus spesial kalau member iPro mah begitu ya. Jadi
Silakan, mari kita bisa bersilaturahmi terus. Kita bisa lanjutkan chattingan ini, obrolan ini adik-adik. Semoga perjalanan adik-adik belajar di iPro gampang, mudah, dan menyenangkan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. 15 menit, I need to stop. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan my sharing. Semoga lancar semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.